Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'du fa ya ibadallah, qaddimu a'malakum lidaril akhirah tajidu 'indaha fawda wa najah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Yang mulia Bang Bandung, gure-gure, jamaah subuh, serta jamaah pengajian tiap-tiap bengah Ahad yang biasa ajarkan oleh guru tanyo abi di Belambalu. Cuma mbak bengahnya karena abi berhalangan, orangnya nana pegat maulid di daya dan sampaikan malun nalaki kepada kita jamaah Bandung untuk pos setengah 10 ta hadiri ke DU daya Belambalu untuk ta ikuti ceramah maulid oleh Abu Langkawi, Abu Isa Langkawi. Jadi karena orang bergerak acara maulid, habis hasil tubit dan undang kita yang Bandung. Karena bergerak situ kadang hana habis turi ya. Jadi amanah balun bengahnya untuk popos 10 dan langkah ke DU Belambalu bak daya abi untuk rayakan peringatan Maulid Nabi besar dan juga nanti natausiah dari Abu Langkawi, Abu Isa Langkawi. Jadi karena ganto nyohanan sambung pelajaran yang abi tunggu tiap tengah minggu kan kita tafsir. Kalau tadi ngobrol pegah, jadi dah kalian bacut tentang ilmu tasawuf antara ilmu Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin, tentang pembahagian ilmu. Allah Subhanahu wa taala yang nepetun Rasulullah kena udunya yaitu untuk sampaikan risalah yang liawaikan oleh Allah nepegah salah sabuh kewajiban atas manusia dan merupakan kewajiban pokok manusia udah-udahnya adalah untuk beribadah. Allah Ta'ala menciptakan manusia dan jin yaitu untuk beribadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Hana menciptakan oleh Allah jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi ibadah yang Allah perintahkan kepada manusianya nyan miyahana Rasul sebagai yang menerangkan, yang mengajarkan bagaimana cara beribadah. Tentu handa depu tengok. Rasul adalah pembawa risalah. Rasul adalah tukang pesampai pu yang diperintahkan oleh Allah kepada pu yang diperintahkan oleh Allah kepada hamba, kepada manusia. Wa ma 'alaika illal balaghul mubin. Kata Allah. Tidak ada tugas bagimu wahai Muhammad kecuali cuma menyampaikan apa yang aku perintahkan. Pu yang Allah perintahkan kepada hamba nya
Nabi disampaikan kepada hamba melalui wahyu-wahyu yang diterima melalui Jibril, hanya disampaikan kepada manusia bandum yang nak ajit tak ibadah. Maka cara ibadah jalan nak betul tak ibadah itu dengan ilmu. Maka Rasulullah napegah ada talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu adalah suatu pekerjaan yang wajib. Karena bahkan al-ilmu wal amal jauharani. Ilmu dan amal, ilmu dan ibadah, al-ilmu wal ibadah jauharani, dua permata yang tidak sempurna salah satu tanpa yang lain. Ilmu dan ibadah adalah dua permata Nabi Imam Ghazali yang hanjit sempurna manusia itu tanpa keduanya. Na ilme hana ibadah juga binasa. Na ibadah hana ilme hana terima binasa citman dua-dua dikala geranya udipnya. Dan ibadat mentang-mentang hana ilme hansah hanjit tan ibadat karena hana cara ibadat. Mena ilmu mentang hana tan ibadat juga binasa oleh Allah. Di man dua-dua harus ada, dan ilmu yang getanya belajar untuk najis tan ibadah nyo han terlepas daripada heboh ilmu. Nyo hina Imam Ghazali ge pisah-pisahkan ilmu. Ilmu yang untuk ibadah cuma tiga. Nyo baik Imam Ghazali, ilmu-ilmu yang lain, para ulama-ulama yang lain dalam kitab-kitabnya semua ilmu yang wajib kepada manusia untuk beribadah leboh ilmu. Yang pertama untuk ilmu untuk sah ibadah, yang kedua ilmu untuk cara ibadah, yang ketiga ilmu untuk nak oleh terima ibadah, hijaga ibadah yang dia kerjakan. Leboh ilmu. Yang pertama ilmu untuk sah ibadah. Puak ilmu yang sah ibadah, ilmu tauhid. Maka ulama tauhid berkata la tasihul ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. Hansah tan ibadah kecuali dengan taturi Tuhan. Taturi Tuhan dengan ilmu tauhid. Hebat tak seorang dalam kerjakan ibadah sungguh-sungguh tapi tauhid hana sah. Ada hana geturi Tuhan yang sebenarnya lagi turi yang purna oleh Rasulullah. Turi Allah yang dengan sifat-sifat yang wajib, turi Allah yang dengan sifat-sifat yang sempurna. Dan turi Allah ke lagi turi le umat-umat Nabi yang lain yang diingkar kepada Nabi yang lain. Nyan menyahana dituri Allah hansah ibadat. Gadah tujuan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Nepegat oleh Allah manusia dan jin untuk ibadat. Ibadat baru sah harusnya leboh disiplin ilmu yang harus dimiliki oleh seorang hamba. Untuk sah ibadat dengan ilmu tauhid. Untuk cara diibadah harus belajar ilmu fiqh. Untuk nak terjaga ibadah, baik ibadah mentang hana hasil yang ilmu tasawuf. Di sini oleh Imam Al-Ghazali gekun kepada heboh ilmunya ialah ilmu muamalah. Ilmu muamalah. Kalian baca oleh Imam Al-Ghazali dalam disiplin dalam bagi ilmu ilmu ilai pun bagi dua secara garis besar. Ilmu terpuji yang dan ilmu tercela. Ilmu tercela nyan hana payah dah bahas. Siapa anda dah begah ilmu terpuji yang lain tercela mandung. Alnian ilmu terpuji yang terbagi dua. Yang pertama ilmu mukasyafah dan yang kedua ilmu muamalah. Ilmu muamalah ilmu yang lebih berguna yang heboh, yaitu ilmu tauhid, fiqh dan tasawuf. Mia ilmu mia hina ilmu Ghazali bergak ilmu tauhid dan ilmu fiqh kira ilmu dunia. Ilmu tasawuf ilmu akhirat. Saban ciknya bak pegah tak beda.
Bahkan ilmu dunia karena ilmu tauhid dan ilmu fiqh ilmu yang untuk dikerjakan ibadah hina dunia, cara ibadah hina dunia. Adapun ilmu tasawuf keun ilmu akhirat karena untuk sah ibadat yang diterima di akhirat dengan ilmu tasawuf. Untuk nak sejahtera, nak selamat ibadat dengan dia dimiliki ilmu tasawuf. Sebab ilmu tasawuf ni masa-masa sebelum tabi'in, tabi'in yang hanaga istilah dengan ilmu tasawuf. Duduk bagi istilah dengan ilmu tasawuf, tapi istilah dengan ilmu tasfiyatul qalbi, ilmu tazkiyatul qulub untuk pegli hati. Karena hati manusianya begitu nepegal oleh Allah manusia, hatinya sika dikotor kaya jaga oleh setan. Hati manusia nya jaga oleh setan untuk diperusak. Karena li Allah yang menilai manusia kan bak jarau, kan bak aki, kan bak anggota mata dan kan yang dinilai untuk je ke hamba oleh Allah berarti hebat ibadah kita hati hanaganya sayang hana makna. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah yang diperhatikan yang dinilai hati. Kan bak buat kita mentang. Menyebutnya akan catat 5 malaikat. Adapun untuk menilai, mengambil, menerima amal ibadah yang dikerjakan oleh anggota tubuh manusia, adalah pada hatinya, bukan pada perbuatan zahirnya, bukan pada solatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrahnya, kenyan. Yang dinilai pada hatinya, apakah dia mengerjakan ibadah itu karena Allah atau cuma karena untuk memperlihatkan kepada manusia. Maka sangat penting ilmu hati, ilmu tazkiyatul qulub, ilmu tasawuf punya istilah jinau. Istilah setelah para tabi'in yang kagekeun ilmu tasawuf. Dia punya kitanya hana malheboh ilmunya lang udip hanglah perlain, hanglah kewajiban kita dengan Allah dan dengan Allah untuk ta laksanakan perintah yaitu tuntut ilmu. Hanglah ada. Hanglah cara tuntut ilmu. Nyan sayang ada anak amal yang dah kerjakan takut-takut hana terima oleh Allah. Tak kala dalam berahlang kitab tentang ahwate malam nisfu Syaban Allah nepi amal manusia, malaikat nepi amal manusia kepada Allah. Laporan tahunan. Nyan ahwate nepi 5 malaikat kan mudun tu. Mudun malangit pertama langit sampai tu langit ketujuh. Karena menteri langit pertama ke periksa le malaikat hinan putra ime. Sampai tu langit ketujuh. Ahwate terakhir lepas mandum amal kitanya berarti ACC para malaikat yang menjaga 7 lapis langit yang 5 malaikat yang pembawa buku katanya yang buku amalan katanya cukup senang hati. Karena bahkan karena hamba yang dijaga ligotnya nyo sukses dalam beribadah. Hamba yang dijaga ligotnya 5 malaikat yang mencatat segala amal ibadah katanya jina hidupnya yang sukses senang hati. Tapi dikala Allah itu Allah yang diperiksa ada. Anda diperiksa oleh Allah. Orang yang katuk laporan ba Allah, laporan akhir tahunnya, yang diterima. Senang tak hati malaikat. Yang hati hana sia-sia dijaga. Rupanya hamba yang dijaganya sukses dalam beribadah dan diterima oleh Allah. Ibadah yang dikerjakan selama tidur. Tapi manusia yang kalupah kedih lah, yang tu laporan Allah, hanasi yang muda-muda gitu betul dunia alam. Yang ahwate gekalan catatan oleh Allah, begitu tu laporan Allah, necok ni kembalikan hanan terima oleh Allah. Sehingga malaikat gekeun, ya Allah, hamba tuan cukup yakin ibadah, cukup rajin, cukup bersungguh-sungguh ibadat. Tapi apakah hanan terima sedangkan dumpu yang Tuhan perintah mandum hana tinggal. Mandum dikerjakan.
Dijawab oleh Allah, wahai malaikat, gata kabeh tugas. Gata tugas mencatat. Nah, Raqib Atidnya adalah tugas melihat dan mencatat. Adapun tentang menerima amal mereka, yang hak long yang depu yang hagi kaji, pakan hal terima amal ibadah yang dia kerjakan, dia tidak ikhlas dalam melaksanakan itu. Apapun yang dia kerjakan itu tidak karena aku tidak menerima, kan karena Allah kepur mai. Baru diterima oleh Allah, mereka kerja ibadat bukan Allah. Ini aja kerjakan di pelemah manusia. Nah, yang dikerjakan kadang-kadang hotel dikerjakan amalannya ikhlas. Orangnya kayak panco kero amalnya hanale. Yang lemah berkata jihna, tapi hati jih hanale debu. Tak contoh, nyoleh kitanya, tak ibadat luar biasa. Hek dah gede. Tak mia istilah jih yang paling hek kan dah budak sebuah. Paling hek budak sebuah. Ya, kan sehingga oleh salah ulama besar Indonesia, Buya Hamka akan dicatat dalam catatan ngonya pu. Begah perbuatan yang paling hek dalam urip adalah subuh. Dan subuhnya dia ketanda bahwa orang yang budak subuh dan dia semayang jamaah subuh itu tanda orang yang sempurna iman. Orang yang betul-betul ina iman. Ya, nya secara lahir. Maka gebegah mianek kalian orang beriman, ken Buya Hamka, datanglah ke masjid, lihat waktu subuh berapa persen ada orang kampungmu ataupun orang kecamatanmu yang ada di masjid, adapun ada di tempat-tempat jamaah. Itulah jumlah orang yang beriman kepada Allah. Yang ketanda. Nah, tapi karena mesti kadang-kadang urus sembahyang rumahnya kan urus masjid, tapi sebagai tanda orang yang beriman di seluruh daerah, berapa persen ada orang yang benar-benar beriman, berapa persen yang ada jamaah di masjid ataupun di manasa. Ya, ini tanda orang iman. Ini tanda orang Islam pajang yuk kalau lebih hamka. Tanda orang Islam itu lihatlah di 2 hari dalam setahun. Hari raya puasa, hari raya haji. Nya miakan kalian orang raya. Nya miana pegal di masjid, masjid Ubud halal. Pihak pegal di lapangan. Itu tanda orang Islam semua, enggak ada kafir pada waktu pagi hari raya itu 1 Syawal 10 Hijjah, enggak ada kafir di situ. Nya orang Islam memendumnya. Tapi untuk kalian keimanannya bukan pada pagi hari raya. Jika kalian hotel subuh, nah berjamaah, hana berapa persen enggak ada. Itulah kekuatan Islam yang ada, kekuatan iman orang yang ada pada karya tersebut. Adapun mbak nangkronya. Ya, jadi yang sayang tuh punya orang yang hana ilmu tasawuf, orang yang cukup hek beribadah, ya, hantu ibadahnya yang kedihba Allah, hana terima ada buntu tapi hana terimanya cukup sayang, hek tatat, tabu jahadah, tak berjuang, tak putendro tu, tak budak subuh, tak kerjakan, tak bersedekah, hak tu pengen jadi tajuk kana, ada kata tajuk kegop, kata yang bersedekah. Harus dijitai istirahat, kata budak dah semayang. Lihat dah semayang, ibadah yang tak kerjakan han tak jaga. Ngan puh han tak jaga. Ngan taupat ke gop, tak fitnah gop, berarti ke gop. Lihat dah. Mian pegahin orang kitab Ihya oleh Imam Al-Ghazali, sifat-sifat hati yang tercela 56 boh. Mian sifat hati yang terpuji cuma 16. Ya, di sifat hati menurut penelitian dan yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, 72 boh sifat hati. 16 yang terpuji, 56 yang tercela. Sifat hati itu yang tercela, yang bisa merusak amal manusia, yang bisa menghancurkan amal ibadah kitanya selama tak kerjakan di daudib. Yang cukup tersedihkan yang katanya, hek tak ibadat beuk sagai bak kemangan. Babah, karuh ta? Ya kena ini kada juga ke ada gop. Beuk sagai, kaji kelah yang amal tu. Yang kedua, hana ada begah-begah gop lagi tanya. Tapi cukup galak tak duk tak dengar-dengar haba gop yang salah. Haba mupat. Sehingga Nabi kan begah. Innal mustami'a
syarikun qail. Ya. Orang yang mendengar bahasa-bahasa keji, orang yang rida dikala melihat perbuatan keji dikerjakan oleh orang lain, itu syarikun qail. Yang jika masyarakat berkongsi dengan orang yang kun pada sama-sama menerima dosa. Maka Ibrahim bin Adham igotnya pernah bak kerja bak sabuh undangan, bantu bak undangannya rame-rame orang inan, orang tetu orang kan duk pegah habai leh. Miam sapat orang Mekah pegah masalah bisnis, miam sapat tengku pegah masalah hukum, miam sapat orang Jawa Belang pegah masalah belang. Kenyan yang kejadian. Ya, beile ba undangan pesta walimatul urus, ba urmate tengok dit yang tetap fakul tetok kenan mia kam sapat tapi Mekah kan tu ngepegah masalah Mekah. Padahal ba urmate anjir ada pegah haba. Anjir ada pegah haba balaga. Pusi tu kenan tak coai tiba tentang kejadian kematian yang na di kegreo. Ya, tapi begitu dah pegah haba yang hana faedah. Nyan relah tu dari Allah. Jadi Ibrahim bin Adham onte nejak bahasa undangan tok kenan nedengar tu orang tengah pegah diupat nak situ orang yang sering tat hang kejak bah undangan gop. Bantu kenan gedengar ai kebiasa tengok bandacok duduk je lang kawan. Ka orang yang nahinan tengah pegah-pegah tengah upat ke orang lain. Kata apa yang undangannya mia ji na mia ba terbiat agak haja mia ba tamang papat na mesti istilah katanya pana ulun mati tetap ji semayang saf ke pakai nak sedekah ande nya mia ba kanduri belang tok ji pakai hana payah bayi hana payah habis hana payah me tepu mia ba undangan ba ulun kawin nya ba me amplop nya sagak-sagak haja dikana alasan nya diupat le urang gedengar le Ibrahim bin Adham yang seorang aulia Allah. Begitu kedengar langsung ke paling dan gua han ke pajuh bul hai leo tau le malam. Pakon gepoh nafsu ke kan. Karena nafsu koknya karuh mendengar sesuatu yang salah. Tapi begitu kita obat lagi kan. Itanya orang tak dengar, kadang-kadang tu tak pegah baru lain lom. Atau kalau dengar bunuh atau gak mupan. Yang kan dimupan. Sehingga Ibrahim bin Adham gua leh malam gedun nafsu gedera nafsu ancam nafsu koknya karena karuh mendengar sesuatu yang salah yang jika amal ke tobat ba Allah gua gepoh nafsu nya supaya baik tiga gede ia dengar ada yang salah padahal kan hana sengaja dia buat salah meruh mendengar saja kubah juga berangkat gua ju hana le dia adu hinan dan ancam nafsu gelheu le malam hang payu makanan nyamban cara gepoh nafsu gara-gara kedengar ada salah jadi ilmu tasawufnya kan sekedar untuk tak belajar tapi tetap harus tak amalkan sifat-sifat hati yang tercela berdatupu supaya nak tak amalkan baik tu katanya lehek tak kerjakan ibadat habis hancur amal gara-gara berudan ke gop, tak upat gop, tak dengar gop mupat, tak dengki gop, tak hasut gop. Onyan terkabur dalam tak ibadat, ria dalam tak ibadat. Onyan termasuk dalam ujub katanya karena yang bahaya tak ujub. Ujubnya tu orang yang le ilmu biasa ujub. Ya, baru hana ilmu nya kancung dengan amal lain. Hasutnya biasa bang ulama, bang orang yang nak ilmu. Orang yang le harta terjadi hasud, dengki ke gop. Yang manusia sifat tercela dan salah sabuh tanda ke Bahli Mughazali tanda orang yang su'il khatimah itanya akan selalu tamu doa awate lira semayang ya Allah Nabi long berhusnil khatimah bermati dalam keadaan mengumpulkan la ilaha illallah. Tapi salah sabuh tanda husnil khatimah yang Bahli Mughazali dalam kitab Ihya Ulumuddin wa min alamati husnil khatimah husnudzan ila abadin ila khalqi fi hayati. Salah sabuh tanda uringan husnul khatimah hot mati selalu berbaik sangka
kepada sesama waktu mata udip. Orang yang selalu berbaik sangka ke gop, nyan hotel mati ne pe husnul khatimah oleh Allah. Ban orang dan ke gop baik sangka ke orang lain kan hana musuh. Ada dikeun ke nyan gedan laju mungkin hana hidup polong lagi kan. Lagi Nabi hotel jilid lewat Taif. Di kafe ini poh hilit dia thom lom ne peluang Nabi sampai luka kaki Nabi. Bak ne peluang karena jilid lewat Taif. Malaikat cukup bengih ka gelakai ini mbak Nabi untuk gecok gunung gegom water awaknya nak mati mandum. Tapi Nabi tetap mantang Allahumma hdini qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ne petunjuk kaum long. Ya hai depu sapu, sangka depu itu dilong Nabi. Itu pulang tukang ya pelno awaknya untuk nak tamang surga, nak ridha ron. Sungguh highlight lo. Jarang tak Nabi dah bandingkan dengan malaikat. Malaikat nak depu ya. Tapi Nabi ni depu bahawa nanti orang-orang Taif dikala dia mengetahui bahawa aku adalah Muhammad dan Rasul Allah yang membawa risalah, membawa ilmu kepada manusia untuk bahagia hidup di dunia, pasti dia akan sayang dan cinta kepadaku. Sehingga terbukti untuk Taif anak-anak itu beriman kepada Allah dan kita mau Islam. Ya, jadi lagi hancit di kalana saudara tu yang mendalimi kita nyo, bengih kita nyo, nya haji dah cok kesimpulan cukup palih ji haji ilai. Kadang hana ide pu. Kadang memang nasib kita nyo yang kita nilai ji nya mbak ilmu ji yang salah, makai pegah tu. Ya. Hana depu dia salah, dia kan ada depu mengatakan kan salah gop. Lagi mata, kahai depu naik mata apa mata. Yang dihikalan kai mata gop, yang nak mata gop. Mau mata doh ada kalan. Keaiban roh dia kadang hana depu api. Kadang-kadang ada depu, kadang-kadang hana. Dikalan nak keaiban hana depu, kadang dikoleksi ligop. Cuma kadang udah koleksi udah hana ilmu, udah jimu upai katanya. Ya, maka hanjil langsung kita tabuk sangka kepada orang lain. Tanda su'il khatimah dalam hidupnya sering sekali dia tanda husnul khatimah, sering berbaik sangka sesama muslim. Dan alamati su'il khatimah, tanda su'il khatimah seseorang yang su'izan fi hayati. Orang yang selalu berburuk sangka dalam hidup. Kegop buruk dan mandum kun PKI macam-macam lah kegop. Sedangkan katanya hana bukti yang nyata goknya berbuat salah. Contoh baile ke tak tuduh orang yang jiu. Tak kalan mantang orang berzina, adegan di Medina lemah tak kalan. Telhon dua orang di Medina, leher long tak kalan. Kan kuat. Leher dia tak kalan dua orang dengan Medina ina. Nya hanya pegah bak kau beli, bau yang kepegat. Hanya pegah. Mia tak pegah. Mia itu puji dia tak pegah haji ingkar dan dilapor bak hakim gedenya kena hak tuduh. Malhe kena hak tuduh. Bahkan karena syarat untuk sah kesaksi dina perlu uragam yang adil dan berjikalan cara adegan jih Medina. Mihana dikalan lagi kan leher tukang kalan. Ia lapor bah hakim. Ibalah lapor le orang yang Medina yan. Ilo hana cuma ko mentang ko Medina hana ya begah lo Medina. Aloh ko terima. Nyan malhe kenang hak jilid hak tuduh keun. Nyan nyamban ngejaga manusia oleh Allah supaya baik kadah nyawa go, baik binasa go. Apa mia terbukti, mia diterima ngleher yang syarat puat berarti ke mati mandua. Mati kadang-kadang mia kalau yang pernah yang kawin ji. Ngejilid, tertuh ke jilid. Mia kali yang kawin, getajam, kita nombak simpang jalan, yuham dengan mati sampai mati. Kan gak ada nyawa engkau. Dua manusia hilang nyawa gara-gara kita realisasi go Medina. Jadi untuk tak jaga hati, apalagi tak tuduh kau PKI macam-macam lah ke kau. Ne baju macam-macam lah ke kau. Bahaya. Maka lebih baik tahu tu. Hati tak jaga, baik tu tak fitnah kau, tak ke kau. Yang lebih bahaya je now. Mia jamun, mia untuk tamu upat, pihak kami tangan ni, pihak kami tangan ni. Lang kamba tengah malam, pohleh malam, poh malam dia temu upat ngatanya. Dah mau upah nama cakap mabah, ngenjaro je temu upat. Ngenjaro anda ketik je tu, perlu bagus belum. Kan tidak orang yang tak pegah.
Mengena grup 5 boh dia sebuah grup nama 50 dia 5 kali 5 250 orang yang dengar lang 1 detik tak kirim pu 250 orang dengar tengok mupan. Dah pegah kau dah pindah kau. Ada kala kau kirim maknanya si kamang dia bagi tamang berita-berita yang pah bak nafsu dia langsung tak share ke ngon dah. Itu yang ada sini terkait tup tak tegan tak share mendum. Malamnya pohle malam tercatat dia sebagai tukang mupan. Orang kan yang bahasa orang Tuhan orang Aceh pun dua bak ringan si kurang ne dari si kurang petroyuk rinang kute mupan. Ni orang agam dua bandar jaga nama si peluh nyan dua mupan. Pegah kena pegah gede. Orangnya hendak payah. Lam rumah lang kambar dengan taih dengan perumah dia tengah perumah kalau tengah dua HP siap. Putra naik tamang WA. Begitu itamang langsung tak share ke grup. 15 tau tak kirim 15 tau ngon katanya diterima ngaji dengar ikalan senang ada mupa je cukup bahaya ke mia blok dan ke gop kan blok dan kan ngan kamu numpuk ngorangnya lang HP matangnya blok dan tu senang hati dengan berita salah dengan berita hana betul hana tak buktikan kebenaran le katanya tak kirim nang ke gop je ketika mupa habis maka tanya harus berusaha sekuat naga mandum deh untuk tas jaga amal ibadah yang kahek dah kerjakan yang kata aja kena masjid tak ibadah di rumah tak ibadah di masjid dan sedekah baik gara-gara berukdan baik gara-gara HP baik gara-gara katanya tak terima berita dengar berita-berita yang hanagat tak iakan berita hanagatnya tak share berita yang hanagatnya tak senang ada haba-haba hanagat. Tanda su'il khatimah Abah Imam Ghazali su'izan fi hayati. Seringkali berburuk sangka lang udip dengan saudara-saudara katanya. Nyan akan nabi oleh Allah su'il khatimah hote mati. Sebab su'il khatimah na duaan Abah Imam Ghazali. Nah su'il khatimah yang orang tersebut dikalamati kekal dalam neraka. Ini orang Islam yang orang kafir kan masalah li. Orang Islam yang su'il khatimah na terbagi dua. Nah yang hote jih mati ge balik iman ni. Naudzubillah. Nah su'il khatimah yang mati han sampai taubat. Orang Islam yang su'il khatimah na dua kelompok. Nah yang mati iji gebalik iman le Allah. Ji orang mukmin. Tapi hotel kena mati gebalik iman le Allah. Gepuja kafir. Nah yang hotel mati han sampai taubat. Orang mukmin mati han sampai taubat yang su'il khatimah sid. Tapi yang mati kebalik iman kekalan neraka. Mia mati han sampai taubat yang tamang neraka tapi hana kekal. Autelih ke azab seberapa maksiat yang dikerjakan yang kembalikan kepada Allah langsung surga. So teman yang su'il khatimah yang dia kasau neraka kekal ahlul bid'ah. Ahli bid'ah, orang yang mengingkari sahabat, orang yang mengingkari sahabat yang ahli bid'ah. Ya, yang kian dah begah haju. Sebab Nabi nak begah yang dikira umatnya ma ana alaihi wa ashabi. Orang yang patih long dan yang patih sahabat long. Sahabat tu yang paling utama khulafaur rasyidin ni lah. Ya, maka ulama Aceh pakai mengihtak ke orang penafi 920. Karena diingkar Sayyidina Umar. Ingkar Sayyidina Umar, ingkar Nabi. Idenya aja di ibadat cukup hek, tapi ji orang ingkar sahabat, bila ingkar sahabat, su'il khatimah kebalik iman udah kena mati. So Abah Imam Ghazali. Maka pakai le orang ulama Aceh gaduh masalah orang sembahyang hang perumun. Masalah tarawih pak saya ka khutbah ka pidato kata Ramadan ka keun kurang 8. Ahli bid'ah yang pun ada keun, giyu cerca, giyu upat ahli bid'ah lah agama. Maka lagi kan karena iho rupanya ada mung lang kita Imam Ghazali ahli bid'ahnya kembali iman oleh Allah. Maka sampai ada butuh jina kon baik kembali iman. Ka su'il khatimah ni naudzubillah ta melaki bubek. Ka dengan su'il khatimah bubek su'il khatimah yang pertama. Su'il khatimah yang kedua hana tempat taubat. Ujung-ujung tak duduk mempada betul dengan dalam neraka. Tarik lang kepada orang surga. Nak senelih katanya. Nak masa depan. Nak tamang surga. Tapi dikala katanya
suil khatimah yang gebalik iman le Allah nya beh dah. Nyan hanali nyan tanda ke begah pu pasti nyan ha tu ba Allah yang gebegah li para ulama tulis dalam kitab Ihya Ulumuddin dan kitab yang ubu kita yang kita jawab kita salikin siatu salikin tulis nan tah urang yang ahli bid'ah yang tah urang yang suil khatimah yang tambang neraka kekal wa huwa ahlul bid'ah ahli bid'ah tah ahli bid'ah urang yang tidak mengikuti nabi dan sahabat dua boh le karena dari 32 boh peti pecah umat Islam satu yang benar siapa ma ana alaihi wa ashabi orang yang mengikuti aku dan mengikuti sahabatku ikuti nabi dan ikuti sahabat mengikuti nabi madang hang ikuti sahabat nyan hang terima oleh nabi ikuti sahabat hang terima nabi hang terima oleh nabi hang terima ko ma ke tah si yang terima ko ma ke ma ana alaihi wa ashabi yang hadis saya long orang yang tem ikut lagi long you dan lagi giyo oleh sahabat long tah sahabat-sahabat yang muktabar nyakian jadi ilmu yang dibagi oleh Mu'tazili yang pertama ilmu mukasyafah buno nak bagi ilmu terpuji dan tercela hanya nak ilmu mukasyafah dan ilmu muamalah ilmu macam buno ilmu tauhid fiqh dan tasawuf ilmu mukasyafah itu ilmu batin nyan ilmu yang paling tinggi ilmu batin kan ilmu tahi kan ilmu dukun yang kenya ilmu batin ilmu batin pun ilmu yang nebui oleh Allah Ta'ala dalam hati seseorang orang tanpa diusaha ilmunya yang ilmu batin dan yang supaya ilmu yang berarti ilmu as-siddiqin berarti ulama Abu Bakar itu mengilmian yang kenyan ilmu siddiqin kiban ilmunya ilmu yang dipasal oleh Allah dalam hati seseorang manusia di kala manusia itu sudah tazkiyatul nafsi sudah hatinya sudah bersih daripada sifat-sifat yang tercela dan sudah penuh dengan sifat-sifat yang terpuji yang kian jadi ilmu mukasyafah adapun istilahnya ilmu laduni nyan ilmu Allah yang gebi ke orang yang kagli hati yang hanali ria dekabo sipu bu hanali dengki fitnah kau hanali depu api nyan orangnya bertemu yang kesal peti aulia yang di meja menjinau ilmu aulia dan ilmu mukasyafah itu tidak ada pesantrennya tidak ada sekolahnya mina untuk buka pesantren akan mengajarkan ilmu mukasyafah yang tehi yang kon yang Mu'tazili begah yang hanan baca bandung kesimpulan bandang ilmu mukasyafah ilmu laduni ilmu ilham itu tidak ada sekolahnya tidak ada pesantrennya mina untuk buka pesantren buka penuh ilmu mukasyafah yang kon hana ya karena ilmunya ilmu yang khusus dan ilham dari Allah langati seseorang bukan proses belajarnya tapi proses amalnya setelah dia punya ilmu muamalah dengan sempurna dia beramal dalam masa kadang-kadang ada yang 30 tahun beramal baru dapat ilmu mukasyafah ada yang 60 tahun baru tu ilmu mukasyafah di zaman na pernah situ bena salah oleh Said Abdullah Asyatiri yang tinggal di Yaman baru meninggal sekitar 30 tahun baru meninggal goknya sira orang yang anak sira orang malim tapi buta dari umur 5 tahun ke buta kan sehingga gepubuat ayah ke gepafai Quran gepafai kitab sehingga jadi ulama besar kan tapi buta goknya mulai umur 5 tahun sampai meninggal 1 tahun umur tidak pernah sehari pun tinggal jamaah dari 5 tahun hana tinggal jamaah musabah hotel selama udip ke coba tengah sakit giak me pada jamaah le orang di keluarga dari 5 tahun buta tapi jadi ulama besar di Yaman ban mendengar pada 10 tahun meninggal jadi kok nyanyi ulama besar dan nyanyi aulia duduk aja ke aulia yang kalau tanya bayangkan umur 5 tahun sampai mati sampai meninggal hana pernah musiga tinggal jamaah
Itanya ganyan. Tu lo paling nah tiga ada yang tiga tat dah kun. Warga ada hana bulain. Ya. Aku ban buka tu mai. Yang ban urang yang mempuat tingkat ilmu mukasyaf. Baik jina budak huriak pegah tanya tengah dapurno ilmu mukasyafah supaya nak tong Allah yang ke hana yang. Ilmu mukasyafah ilmu yang tidak diajarkan tapi diberikan oleh Allah untuk siapa? Untuk orang-orang yang sudah hatinya bersih daripada segala dosa. Kagli hati kinakan al ilmu nurullah wa nurullah la yahdi lil ma'asi. Ilmu itu adalah ilmu nur Allah tu, ilmu mukasyafah. Alnya wa nurullah la yahdi lil ma'asi. Urang nur Allah hai tamang langati yang mentang maksiat. Tang maksiat te. Urang yang mentang maksiat te, mentang nasib dengki kegop, iri hati kegop, sipong ujub, ria, dekabur, sum'ah macam-macam tu. Loba harta, cinta dunia. Yang tetap hampa ilmu mukasyafah. Hai tamang ilmunya latih manusia. Di baik pegah-pegah nya ilung laju anak long kena pakai hinan nak penuh ilmu laduni yang kon. Yang penuh ilmu muamalah, ilmu yang lagi penuh pesantren ini, penuh baik kula kena penuh ilmu agama. Nya ilmu agak sih. Baik bikin di pesantren mana yang gak ilmu baik kula hana kon. Atas nama ada diajarkan ilmu yang baik itu semua baik. Apakah di sekolah, di pesantren, pegat diskusi-diskusi, pegat seminar-seminar. Kalau itu ilmu untuk akhirat semua baik. Enggak ada syarat baru na ilmu bujak pesantren hana artian. Tapi karena di pesantren ka khusus ngajarkan ilmu syariah, ilmu malah ya ka tajuk dana kenan. Ya, jadi ilmu mukasyafah makanya leunya kau kan pegah tanya khususlah pegah tanya karena jino tengah maraknya di Aceh meno-meno ilmu laduni. Padahal oleh MPU memang tong kauliko kala keputuskan nah kelompok dalam labuh ini yang Raja Selatan yang diajarkan ilmu laduni. Biasa saya kamu meninggai awaknya hidup liblisi karena ya ajarkan ilmu laduni. Oh kira ka ilmu teh. Pak pegah penuh ilmu laduni. Oh teh keperiksa duduk ternyata ka ilmu teh. Ya. Bahkan ilmu laduni, ilmu mukasyafah kan tertarik orang, apalagi orang yang kala dosa. Ya, kala dosa dia mudah ke, dia kena taubat. Nah, orang penuh ilmu mukasyafah, ilmu tong Allah, menyatakan yang terhapus dosa, hana payah kata semayang, hana payah kata puasa yang penting betul Allah dengan tak meratib, dengan tak pegah hati itu. Ya. Yang ibaratnya pegah hati kita yang mantang dosa. Baru pegah hati kan tak kada ile pun yang ketinggai. Tak bayar ile utang enggop. Tak yak berkemah ba orang yang kali tadalimi. Baru ke ate, mi mantang dosa dengan manusia, mantang dosa Allah kiban kena terima ilmu mukasyafah. Jadi ilmu miena jina dengar bahawa na tempat-tempat yang kai penuh ilmu mukasyafah yang kon. Tahu pegah Mughazali. Hana malim ni, malim Mughazali kan katanya. Ya, nyen hana tayana. Pesantren ilmu mukasyafah enggak ada. Ilmu mukasyafah ilmu yang pertama oleh Allah lang hati yang hatinya hanali sifat tercela di dalamnya. Hati yang tidak ada lagi sifat tercela itulah hati yang sanggup menerima ilmu mukasyafah dan baru dimasukkan oleh Allah ilmu-ilmu yang laduni, ilmu-ilmu yang khusus kepada orangnya dikala orangnya kagli hati. Jadi dua buah ilmu yang diajarkan yang pegah lima kali kitanya yang bisa tak belajar ilmu muamalah, ilmu leboh benar dan yang han bisa tak belajar tapi itu ada dan wajibnya itu kena ya bahkan pegah lima kali tiba kaso yang hana diyakini yang hana dalam hatinya daripada ilmu mukasyafah ditakutkan suil khatimah. Itu yang harus yakin nah ilmu mukasyafahnya tikulung-kulung eta yakin tikulung-kulung enha wa adana nasibun minhu at-tasdiq bihi wa taslim li ahlihi. Salah sabuh cara si kurung-kurung katanya berkana ilmu mukasyafah kiban tak terima manteng bahawa orang yang kananya tak akuina orang walaupun ada tuli tapi manusia di dunia ada yang punya ilmu mukasyafah.
Dan baru takui dek dina urang yang katut tingkah ilmu pegah buno. Hantong pernah kalian berdosa, hana berdosa kegop. Nah urang pegah yang kena ilmu kasyafah. Tak akui. Nah, baik dak penafi. Nyan katanya ka husnul khatimah. Tapi mi handa akui na ilmu mukasyafah. Nya pegah ilmu Ghazali. Yan akhafu alaihi suul khatimah. Aku takuti ya di atasnya waktu mati suul khatimah. Nyo qala ba'dul arifin, gekil arif billah yang ma'rifah dengan Allah, malam yakul lahu nasibun min hadzal ilmi akhafu alaihi su'ul khatimah. Nah, su'al khatimah. Orang-orang yang tidak ada baginya itu bahagian daripada ilmu mukasyafah, ilmu batin. Maka ditakuti dia akan su'il khatimah. Termasuk kurung-kurung ena wadna nasibin minhu at-tasdiq bihi wa taslim li ahlihi. Ta'akuina ilmunya dan dekdina urang yang kata dikatakan yang takui urangnya memang na ilmu kasyafah itu sudah ada bahagian ilmu kasyafah yang selamat daripada suil khatimah. Ya, apalagi kakak tu buat dikata tatim beramal tak pergi hati mutemung lah alhamdulillah. Ya, jadi ilmu kesimpulan ilmu yang bisa dipelajari cuma ilmu muamalah yaitu ilmu yang 3 tauhid fiqh dan tasawuf. Ilmu tauhid ilmu untuk sa'amal, ilmu fiqh untuk tak kerjakan amal, cara mengerjakan amal, yang kelih ilmu tasawuf untuk jaga amal. Na fiqh ngan tauhid manteng hana tasawuf sia-sia. Na tasawuf ngan fiqh hana tauhid hang terima. Na tauhid ngan tasawuf hana fiqh hana roh cara kerja. Hana roh na tauhid hana mandua. Hana roh cara kerja, hana roh jaga. Kiban sit benar balhe dan harus takui ada satu ilmu lagi yaitu ilmu mukasyafah. Nah, ini penting, mudah-mudahan bermanfaat. Tak tutupi yaitu pengajian dengan Abi nanti kadia kalain akan kesambung kitab tafsir. Nyanyi betul atau amanah Habib yang hana halangan yang lain posisi tinggal 10 langkah kali ulang balik tahadiri acara Maulid Nabi dan ceramah oleh Abu Langkawi. Enak mantan lalu kemah mudah-mudahan bermanfaat kedua ulun dan kegedean membantu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jaddina wa li jaddatina wa li ustadina wa li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyana waj'alna minal rasyidin. Allahumma ahyina bil iman wa misna bil iman wa ahsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma ij'al akhira kalamina 'inda intihai ajalina minad dunya qawla la ilaha illallah. Allahumma zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin wahdina ila siratim mustaqim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.